Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam atuma ila rohi abaihi wa ikhwan minal anbiya'il mursalin wa ashabi kullin wa likullin wa ila rohi tabin wa tabi tabin lahum isnatin wa imatil mujtahidin wa muqaddim bitin atuma ila rohi masyayikhina mu'alimin wa silsilatul khusun ila al-imam jallatin asyuti wal imam Syekh Muhammad bin Umar Nawawi al-Jawi wa jami' syuyukhina mu'alimina wa jami' syuyukhina biniyati anna Allah yaj'aluna min alinaya wa ri'aya wal hifdhi wal qahbi silbariyah wa ja'alna minal ulama'il amilin wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dijadikannya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita bisa bersama-sama memasuki tahun baru Islam 1444 Hijriah. Yang mana semoga tahun-tahun sekarang dan setahun ke depan dan bahkan sampai zaman yang ke depan kita dijadikan Allah menjadi orang-orang yang baik. Seandainya tingkah kita ada yang kurang baik, semoga dijadikan ke depannya menjadi perbuatan ataupun tingkah laku ucapan yang baik yang mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, diridhoi dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Samangke tahun tanggal setunggal Muharram tapi tetap kita terus akan mohon pelajaran samangke kita bahas hadis yang bab yang nomor 18 tentang fadilatus salam, fadilah assalam. Tahun 1 Hijriah ataupun Hijriah bahas kedik mawon Hijriah niki kan karena melihat ditentukan, yang menentukan bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menentukan, yang membuat tahun Hijriah niki adalah Sayyidina Umar di zaman kekhalifahan Sayyidina Umar. Niki karena ada alasan soalnya zaman Sayyidina Umar niku kan sudah tertata dengan baik pemerintahan Islam. Zaman Sayyidina Abu Bakar pun sae, zaman Sayyidina Umar pun juga baik. Tapi ketika ada sahabat Abu Musa al-Asy'ari niki mempertanyakan beliau niki sering mendapat surat dari Sayyidina Umar, cuma surat boten wonten tanggal yang khusus milik orang Islam, tidak ada tahun dalam surat tersebut. Jadi kan tidak bisa menentukan mana surat yang datang lebih dahulu, mana yang datang kemudian. Jadilah oleh Sayyidina Umar beliau niki mengumpulkan para sahabat. Kemudian beliau menyatakan al-hijrah farraqat bainal haq wal batil. Hijrahnya Nabi Muhammad niku memisahkan antara yang hak dan yang batil. Maka fa'arikhu, kemudian dirose Sayyidina Umar gayo tanggalan ngoten lho, buatlah tarikh, buatlah penanggalan khusus penanggalan Islam. Kalau bulan memang sudah ada Muharram, Safar, terusnya niki sudah ada, cuma tahunnya belum ada. Jadi yang menentukan tahun Hijriah niki Sayyidina Umar. Cuma mengambilnya adalah ketika Nabi Muhammad niki hijrah dari Mekah menuju Madinah. Hijrahnya Nabi bukan bulan Muharram, kan tetapi Nabi datang ke Madinah kan bulan Rabiul Awal, kan? Nabi datang di Madinah kan tanggal 12 Rabiul Awal di Madinahnya. Terus kan tepat 13 tahun Nabi niki di Mekah, 13 tahun diangkat jadi Rasul, umurnya Nabi juga 53 tahun Hijriah, persis ulang tahunnya Nabi, Nabi datang ataupun tiba di Madinah, ulang tahun yang ke-53. Makanya dalam kalender Islam ataupun sejarah Islam niku ada istilah
kenabian, tahun kenabian dan tahun hijriyah. Soalnya penentuan 1 hijriyahnya ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah. Sedangkan Nabi diangkat jadi Rasul kan sebelum hijrah, 13 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemudian ditentukan memang awal bulan ini bulan Muharram yang kita tahu sendiri Nabi Musa Nabi Musa lek jenengan kan sering khutbah, mendengarkan khutbah sing jaler niku Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari penindasan Fir'aun di hari tanggal 10 bulan Muharram. Nabi Nuh beliau saged selamat numpak perahu niku tanggal 10 Muharram Dadi kan oleh Nabi Muhammad dibuat puasa 10 Muharram. Cuma Nabi pernah menyatakan afdhalus shalah ba'dal maktubah sholatul lail fi ausatil lail. Salat yang terbaik setelah salat fardu niku salat sunnah salat fi jaufil lail, salat tapi di tengah malam setelah salat fardu. Ngoten lho Akan tetapi tirose Nabi afdhalus syuhur ba'da syahri Ramadan, paling afdolnya bulan setelah bulan Ramadan niku adalah bulan Muharram. Makanya tetap dianjurkan seandainya amal terbaik nopo di bulan Muharram bisa dikatakan karena Nabi membandingkan dengan bulan Ramadan ini bulan puasa bisa dikatakan puasa niku salah satu ibadah yang terbaik yang bisa dilakukan di bulan Muharram. Mboten saged amal kebaikan apapun bulan Muharram termasuk Ashhurul Hurum yang mana kebaikan niki dilipat gandakan, tapi dosa juga bisa berlipat ganda. Kebaikan apapun kebaikan apapun di bulan lain niki pahalai misalkan setunggal, di bulan Muharram bisa berlipat-lipat, berkali-kali lipat. Bulan Muharram termasuk mungkin jenengan wonten amalia awal bulan, akhir bulan doa awal bulan, doa awal tahun, akhir tahun misal meskipun bukan langsung dari Nabi Muhammad tapi amaliyah ulama-ulama salaf kita mboten napa-napa untuk diamalkan Kita kembali lagi niku ringkas mawon tentang bulan Muharram yang semoga kita mendapat keberkahan dan kebaikan terutama juga mendapat ilmu manfaat di bulan Muharram ini dan masyarakat ataupun orang di sekitar kita pun juga mendapat kebaikan bulan Muharram ini. Al-babus samin asyar bab yang nomor 18 niki tentang fadilatus salam, tentang keutamaan mengucapkan salam. Keutamaan mengucapkan salam. Wonten istilah assalam qoblal kalam. Salam niku sebelum berbicara. Tahu Nabi Muhammad ada hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani, idza laqiya ashabahu lam yusafihhum hatta yusallim alaihim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk akhlak beliau ketika bertemu dengan kawan-kawan beliau dengan sahabat-sahabat, dengan murid-murid beliau niki lam yusafihhum, mboten nyalami mereka terlebih dahulu hatta yusallima alaihim, hingga Nabi niki mengucapkan salam kepada mereka. Hingga Nabi salam rumiyin baru salaman. Niku termasuk adabiah. Sama dengan ungkapan tadi assalam qoblal kalam. Salam niku letaknya adalah sebelum memulai kalam yang lain. Sebelum berbicara apapun sebaiknya kita mengucapkan salam terlebih dahulu ketika kita bertemu dengan orang, ketika kita memasuki rumah ketika memasuki rumah ya ayyuhalladzina idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum napa
Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk rumah yang bukan rumah kalian hingga kalian ini meminta izin dan juga mengucapkan salam kepada penghuninya. Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Ketika kalian masuk rumah, maka salamlah kepada diri kalian sendiri sebagai penghormatan min indillah mubarakatan thayyiban. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ketika kalian dihormati dengan suatu penghormatan dengan salam, maka balaslah dengan yang lebih baik. Faqalu salaman qala salam. Cerita Nabi Ibrahim ketika ada malaikat mendatangi Nabi Ibrahim, malaikatnya kan salaman, mengucapkan salam kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dia balas salami. Ngoten lho nggih. Niku tentang salam, tapi dalam syariat kita salam niki ada aturannya juga nggih. Ada rukun-rukunnya nggih. Ada orang yang mengucapkan salam, ada yang mendengarkan salam dan menjawab salam. Kemudian ada sighot ataupun ucapan khusus tentang salam, yang mana salam niki hukumnya adalah sunnah, tetapi menjawabnya menjadi wajib. Salam yang hukum seperti niki ada sighot tertentu, ada ucapan-ucapan tertentu. Tidak semua ucapan selamat niku wajib dijawab. Maksudnya ngoten. Ketika ucapan selamat atau salam tadi niki memenuhi unsur yang sesuai dengan rukun salam, maka kita wajib menjawabnya. Termasuk orang yang salam niku syaratnya adalah orang Islam dan tamyiz, harus manusia. Terus lek bel ting tung assalamualaikum nggih mboten wajib dijawab, atau enggak ada burung beo, burung nuri semisal bisa bicara salam. Mas yo manuke niki salam balak-balik, nggih mboten wajib dijawab, ngoten lho nggih. Atau salame apa ringtone semisal nggih. Tidak wajib dijawab. Yang tidak wajib dijawab niku salamnya orang Islam ke orang nggih, kemudian tamyiz nggih. Orangnya sudah tamyiz. Jadi seandainya wonten tiyang napa tidur moro nglentur assalamualaikum, nggih mboten wajib jawab wong ndek sekitare. Atau ada ngapunten semisal ada orang gila semisal nggih. Orang gila jelas gila memang nggih. Kemudian dia mengucapkan salam. Pada dasarnya tidak wajib dijawab. Lek dijawab mboten napa-napa tapi nggih. Kalau orang wau lho nggih, lek mesin mboten usah dijawab. Kemudian orang yang disalami syaratnya juga Islam, kemudian tamyiz dan juga baligh, ataupun mungkin niki yang menyebabkan wajib menjawab. Kalau salam ke anak kecil ya napa, mboten napa-napa. Karena Nabi juga pernah berjalan ketemu kali arek cilik-cilik, kali Nabi disalami. Bukan orang besar nggih. Kalau orang besar jelas Nabi niki selalu mengucapkan salam kepada sahabat. Kemudian ada lafadznya nggih. Kemudian syarat-syaratnya juga nggih, napa sighot salam nggih. Sighot salam niku adalah dengan mengucapkan lafadz salam. Ada lafadz salam, salam yang paling biasa kita dengar assalamualaikum nggih. Menjawabnya niku minimal nggih harus sama nggih. Dawuhne Allah kan fasallimu ala anfusikum napa aurudduha nggih. Bi ahsana minha aurudduha. Jawablah dengan bi ahsana minha aurudduha, dengan yang lebih baik atau jawablah yang sama. Intine kan ngoten. Jadi karo salam niku assalamualaikum, jadi minimal menjawabnya adalah waalaikumsalam. Ngoten. Minimal menjawab nggih harus ada sama. Tadi assalamualaikum ada alif lam mim, jawabnya nggih kudu waalaikumsalam. Nah, cuma kebiasaan kita kadang-kadang assalamualaikum waalaikumsalam. Loh, kirang alif lam. Kebiasaan kita niku koyo ngoten. Sing paling afdal nggih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngoten sing paling afdal nggih. Niku lebih afdal nggih. Teng hadis wonten
wonten sahabat niku mendatangi ke tempat Rasulullah, salam teng Rasulullah nggih. Ada satu orang niki datang, kemudian dia mengucapkan assalamualaikum. Terus Nabi asyrotun 10. Wonten malih sing teko assalamualaikum warahmatullah. Terus Nabi isruna 20. Nggih. Wonten malih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Nabi salasun 30. Jadi sikhote nggih lebih banyak pahalai. Ngoten. Lek lengkap nggih pahalai saged 30. Ngoten lho nggih. Saged sempurna maksudnya. Tapi minimal wau nggih assalamualaikum. Kemudian syaratnya juga nggih. Sebelum kita melanjutkan hadisnya nggih, syaratnya juga ketika kita mengucapkan salam niku nggih harus dengan suara yang kira-kira didengar oleh orang yang kita salami. Lek mboten dirungaken atau mboten jelas, maka orang yang mendengar tadi tidak wajib menjawab. Ketika kita menjawab pun juga disuruh untuk mengeraskan suara agar orang yang menyalami kita niku juga mendengar salam kita. Jadi mboten nangsal pada dasarnya nggih, seandainya ada orang salam kepada kita terus kita jawab waalaikumsalam pelan-pelan. Jawabnya nggih kudu padha banteri, ngoten lho nggih. Harus sama kerasnya ketika menjawab salam. Niku beberapa inti tentang masalah salam. Kemudian salam nggih, malih nggih. Salam niku juga bisa kita ucapkan secara langsung, nggih. Langsung muwajahah nggih, person nggih, langsung ke orangnya, ataupun salam niki bisa kita kirimkan. Nggih, saged ditransfer salam niki nggih melalui orang lain. Ataupun bahkan bukan melalui orang tapi melalui media. Media nggih dikirim ambek wong tapi tetap nggih. Media semisal melalui kertas. Nggih. Surat-suratan nggih. Dalam surat tersebut undangan dan lain sebagainya ada ucapan assalamualaikum. Semisal nggih. Ataupun kita niki tadi nggih mengirim salam kepada seseorang. Dengan wonten gadah sederek nggih. Misal orang tua kita niki hidup di luar kota. Kemudian ada saudara kita, adik kita mau menjenguk orang tua kita. Maka nggih bisa kita berbuat baik kepada orang tua kita nggih. Titip nang adik, dek sampai nonang ibu assalamualaikum semisal nggih. Nah niku biasa istilahnya kan ngirim salam, ngoten nggih. Ngirim salam niku juga wajib dijawab. Ngoten. Cara jawabnya nggih bukan waalaikumsalam. Waalaikum niki kan artinya kepadamu. Nah, sedangkan yang memberi salam kan orang jauh, tidak ada di hadapan kita. Jadi jawabnya nggih waalaihis salam. Nah, kalau laki-laki nggih. Sing kirim salam niku wong lanang, nggih kita jawabnya waalaihis salam. Tapi kalau yang mengirim salam niki perempuan, semisal nggih perempuan ngirim salam ke perempuan atau ibu kita semisal nggih yang di luar kota kirim salam kepada kita, saudari kita kirim salam melalui orang lain kepada kita, nggih jawabe wa'alaihas salam. Sesuai dengan kaidah bahasa Arab nggih. Kalau untuk laki-laki yang ghaib niku wa'alaihis salam. Kalau untuk perempuan menjawab untuk perempuan niku wa'alaihas salam. Niku. Jenengan angsal undangan ya napa nggih? Teng undangan biasa assalamualaikum, di bawahnya keluarga Pak sinten semisal nggih. Keluarga Pak niki nggih. Niku sebaiknya kita menjawabnya wa'alaihim, ngoten. Wa'alaihimus salam. Kecuali wong iki ambek sing ngeterno nang omahe kita, ngoten lho. Niku minimal kita menjawab semacam niku ketika kita mendapat kiriman salam. Jangan dijawab waalaikumsalam nggih. Koyo teng TV-TV, koyo teng iklan-iklan semisal anu kirim salam, oh iya waalaikumsalam. Niku belum memenuhi hak menjawab salam. Jadi wajib kalau
dapat kiriman salam, kita menjawabnya nggih wa alaihi salam atau wa alaihas salam, atau kalau jamaah wa alaihimus salam. Nggih. Lebih baik juga ditambahi mengucapkan salam kepada orang yang mengirim juga. Misal Iqbal niki mengirim salam nggih. Dugi Pak Jo nang kula misal nggih. Kula jawab wa alaihi semisal nggih, atau jawab teng Iqbal ngeten wa alaika wa alaihis salam, kepadamu Iqbal dan juga kepada Pak Jo assalam. Ngoten. Sunnah ditambahi wa alaika, jawab ataupun mendoakan orang yang menjadi utusan ngirim salam wau. Nah, tapi lek bingung nggih wis langsung wa alaihi salam, ngoten tok lho nggih. Kalau mendapat kiriman salam. Atau semisal angsal tiang sani kadang lewat WA nggih. Lewat WA niku ya napa lek wonten salame, assalamualaikum, napa wajib dijawab dengan tulisan atau ndak? Seandainya kita jawab tulisan nggih pun jelas jawabe waalaikumsalam nggih. Tapi seandainya mboten dijawab ndek tulisan nggih, karena mboten ketemu wonge lho nggih. Nggih angsal mawon kita jawab dengan waalaihi assalam, walaihis salam niku. Kalau tulisan nggih, tulisan semisal teng WA nggih. Atau teng undangan wau. Niku kira-kira nggih sihot ataupun ucapan salam nggih. Yang berkaitan dengan salam. Kemudian wonten malih permasalahan salam biasanya niku ya napa lek kita niki wong Malang, salam Aremania nggih. Salam napa malih biasa. Nggih, atau misalkan selamat pagi, kan sami artine salam, selamat pagi untuk kalian semua gitu. Atau salam napa salam tempe wong Malang nggih semisal nggih, salam niki nggih, salam remas misal dan lain sebagainya. Niku salam-salam yang tidak sama dengan apa yang dianukan Nabi kasarane nggih, bukan sigot assalamualaikum nggih atau assalamu alaika, bukan sigot niku nggih. Tapi wonten salam Arema, salam niki niku secara hukum tidak wajib dijawab. Secara hukum niku tidak wajib dijawab. Meskipun kita mboten balas salam Arema pisan nggih, mboten dosa, ngoten maksudnya. Tapi lek jenengan jawab nggih mboten masalah. Cuma tidak wajib dijawab. Kalau salam semacam, tapi kalau assalamualaikum nggih wajib kita jawab. Jadi tirosin Nabi wau assalam nggih, atau dalam manual lain assalam qoblal kalam. Salam niku sebelum kalam. Bahkan salam saking besarnya pahala salam nggih. Saking baiknya salam nggih. Nabi niki juga mengatakan man bada'a bil kalam qabla salam fala tujibuhu. Sapa sing ngawiti kalam sadurunge salam nggih gak usah dijawab. Tapi niki anjuran ya, tapi sebaiknya nggih tetap dijawab mawon, ngoten lho nggih. Tetap dijawab. Seandainya ada orang ngomong dhisik, "Weh, suwe gak ketemu," terus baru eling assalamualaikum semisal nggih. Nggih tetap mawon kita jawab sebaiknya. Tadi nggih, salam niki adalah sesuatu yang baik nggih, sesuatu yang utama. Dirose Allah nggih, dawuhe Allah dalam Al-Qur'an, fastabiqul khairat nggih. Kita disuruh untuk berlomba-lomba melakukan kebaikan. Harus berlomba-lomba melakukan kebaikan, termasuk dalam hal salam. Salam niki intine niku kudu rebutan, ngoten lho. Sapa sing dhisik niki yang mendapat pahala yang lebih besar. Siapa yang mendahului niki yang lebih utama daripada yang sing kalah, kasarane ngoten. Meskipun hukum mengucapkan niki hukumnya sunnah. Misal kita ketemu kali konco kita, ngucapno salam niku hukumnya sunnah. Jawab wajib. Dengan bayangkan sholat sunnah kali sholat wajib, sholat subuh 2 rakaat, sholat qobliyah subuh 2 rakaat, pahala sing paling gede sing pundi? Kan jelas pahala wajib. Nggih. Pahala wajib niki
lebih banyak daripada sholat sunnah qobliyah subuh. Tapi dalam masalah salam nggih, niku pahala sing mulai meskipun sunnah niku pahalai lebih gede, lebih utama daripada menjawabnya. Meskipun menjawabnya niki hukumnya wajib. Ngoten lho. Karena nopo? Karena orang yang mengucapkan salam pertama kali niki orang niki adalah orang yang mempelopori kebaikan, orang yang mengajak kebaikan. Gara-gara dia salam, koncoi terpaksa kudu ngelakoni apik pisan, ngoten lho nggih. Gak oleh meso tapi kudu ndongakno selamat pisan. Jadi kan yang memulai niki yang lebih utama. Makanya Nabi Muhammad man bada'a bis salam fa huwa aula billahi wa rasulihi. Atau dalam manual lain inna aulan nas billah man bada'ahum bis salam. Siapa yang memulai salam, maka dia adalah orang yang lebih utama, orang yang lebih dekat nggih kepada Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam nggih. Dalam manual lain nggih, ar-rajulan yaltaqiyan, Nabi niki ditanyai nggih, ya Rasulullah, ar-rajulan yaltaqiyan ayyuhuma yabda'u bis salam. Wahai Rasulullah, ada dua orang laki-laki yang saling bertemu, siapa di antara mereka berdua yang memulai salam? Nopo sing lebih tua, maksudnya sahabat ngoten taklet niku, nopo sing lebih tua, nopo sing lebih nom nggih, nopo sing numpak sepeda, nopo sing mlaku, nopo sing nopo longgo, nopo sing nopo berdiri semisal nggih. Sing mulai sinten nggih. Tirosin Nabi, aulahuma billahi taala, yang lebih utama nggih di antara mereka berdua kepada Allah Subhanahu wa taala. Sing paling apik kasarane ngoten. Meskipun ada anjuran nggih, ada anjuran ketika kita niki naik kendaraan nggih, sing naik niki salam kepada yang berjalan nggih, yang berdiri salam kepada yang duduk. Meskipun ada anjuran semacam ngoten nggih, tapi siapapun sing mulai, baik ketika kita duduk wonten tiyang ngadeg assalamualaikum nggih, sing mulai awal niki yang lebih utama, yang pahalai lebih besar nggih. Karena tadi nggih mempelopori kebaikan. Salah satu anu ini ku. Kemudian juga ketika kita memulai salam, artinya salam kan selamat, ngoten lho nggih. Assalamualaikum. Berarti kan kita menunjukkan saya niki bukan penjahat, kula niki bukan orang sing kepingin nyakiti sampean. Sampean niki assalamualaikum, sampean niki selamat, ngoten lho nggih. Sampean niki wong sing aman. Sampean tidak akan saya apa-apakan dengan napa? Mengucapkan salam. Dengan pernyataan salam nggih, kita menyatakan bahwa orang yang kita salam ini orang yang aman nggih. Jadi meskipun wau nggih salam Nabi niku sebelum salaman niku mengucapkan salam, kan saged kita ambil kesimpulan nggih. Ketika kita mengucapkan salam nggih, berarti kita lek kate salaman gak kira tak perkes semisal nggih. Koncoku niki assalamualaikum gak kira tak perkes. Tapi lek durung napa durung ngucapno salam wis salaman dhisik diperkes dhisik baru assalamualaikum. Kan saged kaya ngoten lho. Agar orang napa orang yang di depan kita niki merasa aman ya ngucap salam dhisik. Sebagai sinyal aku lho wong sing apik nggih. Kok niki gak kira tersakiti gara-gara saya misal nggih. Kemudian wonten keterangan lain ra'sut tawadhu al-ibtida' bis salam. Pokok dari tawadhu nggih merendahkan diri niku adalah al-ibtida', memulai salam nggih, memulai salam. Soalnya memulai salam niku nggih kadang rada napa nggih rada angel. Nyopo orang sing kenal nggih niku kadang-kadang di hati kita ada koyo rada gengsi kadang-kadang. Apalagi kalau sudah terkenal nggih. Apalagi kalau sudah lebih kaya daripada dulu nggih. Lebih nopo kondisi dirinya niki lebih baik daripada zaman dahulu nggih. Kalau kita kenal kadang-kadang ketok teko ado kate nyopo mawon rada sungkan, rada bukan sungkan kadang malah menghindar nggih. Lek wis kenal jelas kenal lho nggih. Lek sik ragu-ragu koyoke wong iki apa kudu nggih. Iki koncoku apa kudu kanca MI ku, kanca SD ku apa bukan semisal nggih. Bukan ragu-ragu kayak ngoten nggih, tapi wis jelas kenal isih anu tapi
wis teko adoh, wis langsung mencari jalan lain. Untuk menunjukkan tawadhu, orang yang mulai salam kan berarti dia mendekati ke orang tadi. Kemudian dia yang membuka pembicaraan dengan salam. Ini kan menunjukkan ketawadhuan orang yang memulai salam. Bukan orang yang sombong, tapi orang yang menyapa, menyapa ataupun mendahului kebaikan kepada orang lain. Itu tentang salam. Nabi juga menyatakan abkhalun nas man yabkhalu bisalam. Paling medite wong. Salah satu hadisnya termasuk paling pelitnya seseorang adalah orang yang pelit dengan salam. Gak gelem mengucapkan salam. Gak gelem mengucapkan salam. Jadi sebaiknya seandainya kita nih ketemu konco biasa cuma sekedar memanggil namanya, mungkin bisa kita populerkan lah anjuran dari Nabi Muhammad SAW. Terus Nabi soalnya tengah hadis lain sing sering kita dengar afsyus salam tadkhulu jannata rabbikum bis salam. Sebarkanlah salam, kamu akan masuk surga dari salam surga yang tempat keselamatan. Jangan wau kan pahalai besar. Dalam hadis lain teng mriki mboten wonten, hadis lain niki idza iltaqal muslimani fasallama ahaduhuma ala sahibi kana ahabbuhuma ilallahi ahsanahuma bishran bi sahibihi wa idza tasafaha anzalallahu alaihima mi'ata rahmah lil badi' tis'un wa lil musafih asyratun. Ketika ada dua orang muslim niki bertemu, kemudian salah satu dari mereka niku mengucapkan salam kepada yang lain, kana ahabbuhuma ilallahi ahsanuhuma bishran bi sahibi, maka yang paling dicintai Allah adalah yang paling gembira ketemu koncoe wau, dengan dia mengucapkan salam pertama kali. Seandainya mantun ngucapno salam kemudian tasofaha salaman, mari salam niku salaman, anzalallahu alaihi mi'ata rahmah, maka Allah menurunkan kepada mereka berdua 100 rahmat. Lil badi' tis'un, bagi yang memulai niku angsal 90, walil musafih asyratun, bagi sing salaman angsal 10. Sing lumayan kasarane kan. Tapi sing mulai niki lebih besar, lebih besar pahalai. Kalau kita tahu pasti rebutan lek ketok Cuma kan mboten ketok. Dadi mboten jarang-jarang kita ngucapno salam kadang-kadang Bahkan seandainya malbet masjid kayak ngeten niki ya, tetap dianjuraken ngucapaken salam. Kalau ada orangnya lek mboten ana wong tetap sama ketika kita masuk rumah, tetap dianjurkan mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Lalu tempat kosong, masjid kalau masih awal dibuka kan masih kosong sendirian, niku tetap dianjurkan seperti memasuki rumah ataupun ruangan yang kosong, tidak ada orang di dalamnya, niku assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Kalau ada orangnya kan sudah jelas. Niku tentang salam Kemudian fa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ketika kalian iki disalami, maka jawablah dengan salam yang lebih baik atau jawaban. Dalam riwayat lain niku wonten jawab napa seandainya ada orang salam kepada kita niku mados sing sempurna. Wonten tiyang sing salam kepada kita niki ngeten, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan pun lengkap Pak. Kali Allah kan diperintah untuk fahayyu bi ahsana minha. Jawaban yang lebih baik atau jawaban yang sama, kita bisa menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saged atau ditambahi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ditambahi wa maghfiratuhu wa ridwanuhu wa afwuhu, misal wa taufiquhu. Seandainya kepingin jawab sing lebih apik,
Wau kan rebutan nggih. Sing niki wis entuk wong Iqbal semisal nggih sudah memulai kebaikan ngucapno salam nang kula nggih. Aku gak gelem kalah nggih. Iqbal wis jawab lengkap pisan nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tak jawab sing lebih apik ae. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa taufiquhu wa rahmatu wa maghfiratuhu wa hudahu semisal nggih. Sak metuwe teng pikiran kita semisal nggih. Mboten napa-napa, malah lebih baik, lebih bagus. Jadi resep tiang Islam, resep Nabi Muhammad untuk salah satu persatuan Islam juga dianjurkan untuk memperbanyak, mempopulerkan, memviralkan salam ke mana-mana, asal dengan syarat-syaratnya. Yang kita salami adalah orang Islam. Niku yang kita salami adalah bukan sombong, bukan nopo nggih. Niku Nabi Muhammad, kita dilarang mendahului orang yang bukan Islam dengan salam. Niku dawuh Nabi Muhammad kiambek nggih, la tabda'u, terus Nabi jangan mengawali al yahud wan nasara bisalam. Orang Yahudi, orang Nasoro dengan salam. Oh, tenang sal nggih. Dadi salam nggih khusus untuk orang muslim. Kalau orang boten muslim nggih, kita tetap dianjurkan berbuat baik nggih. Matos cara nggih boten usah salam, misalkan pagi, sore, siang kan nggih saged mawon nggih. Atau langsung kita ucapkan kata-kata nggih pertemuan semisal nggih. Seneng ketemu, seneng ketok sandalmu semisal nggih dan lain sebagainya. Semisal niki nggih. Soalnya Nabi Muhammad kiambek ketika ngirim surat kepada kaisar-kaisar, kepada raja-raja yang bukan Islam, Nabi niki salami, tetap ada salamnya dalam surat tersebut, tapi assalamu ala manittaba'al huda, bukan assalamualaikum, tapi assalam, keselamatan alaman atas orang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Niku Nabi mboten ngucapno assalamualaikum, tapi mengucapkan assalamu ala manittaba'al huda, keselamatan atas orang yang mengikuti petunjuk. Kalau kamu rojo niki gak melok petunjuk Islam, yo gak entuk salamku, kasarane ngoten lho nggih. Jadi nggih niku dianjurkan. Ada caranya sendiri nggih dalam syariat kita nggih tentang pengucapan salam, dan fadilah salam niku sangat besar nggih. Bukan hanya pahalanya saja, tapi efek salam niki besar kepada persatuan dan keamanan antar satu orang dengan orang yang lain, yang menimbulkan persatuan orang Islam lebih kuat malih gara-gara ngucapaken salam, gara-gara saling berbuat baik dengan menyapa. Sapaan dalam anuan kita adalah dengan assalam. Kira-kira niku yang saged kula sampaikan nggih. Mugi-mugi mawon kita dijadikan oleh Allah lesan kita niki gampang berbuat baik nggih, saged mengucapkan salam ke siapapun nggih. Kenal ataupun boten kenal nggih. Bahkan nggih dianjurkan nggih, seandainya sing lanang Jumatan kadang kan nggih boten kenal kali tonggoe nggih, tonggo salate nggih. Niku nggih dianjurkan juga untuk salam, bukan hanya salaman, ngoten lho nggih. Meskipun lek salaman tok nggih apik nggih. Cuma seandainya salam lebih apik malih nggih. Ya mugi-mugi kali Allah daerah kita ataupun sekitar masjid niki khususnya nggih dan kita-kita sedanten nggih niki diberikan aman, selamat nggih kali Allah di tahun baru niki. Mugi-mugi kondisi kita yang jelek nggih dijadikan baik, kondisi kita yang terpuruk nggih dijadikan yang baik nggih. Seandainya rodok seret rezekine nggih dijembaraken kali Allah nggih. Seandainya tahun kemarin niki kita susah nggih, mugi-mugi tahun niki seneng nggih, boten susah nggih. Seandainya tahun kemarin niki sakit nggih, corona dan lain sebagainya nggih, tahun niki dan kedepane nggih mugi-mugi boten wonten hal-hal sing semacam niku. Seandainya kita tahun kemarin niki kata maksiate nggih, mugi-mugi sekarang sampai seterusnya nggih maksiat kita saged
berkurang sampai bahkan mugi-mugi nggih mboten maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita males ibadah nggih mugi-mugi kali Allah diganti menjadi rajin beribadah nggih. Yang kita niki males matos ilmu nggih mugi-mugi diberi keutamaan untuk mencari ilmu semampu kita nggih, seluas-luasnya nggih. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Wa laqad asyartu linna'ti man awsafuhu tuhyil quluba tuhayyijul asyana. Wallahu qad athna alaihi fama yusawil qawlu minna aw yakunu thanana. Lakin hubban fis sarairi qad ta'alima bihi safwati rabbina wa hadana. Wa idhim tazajna bil mawaddati hahuna narfa'u aidi faqrina wa rajana. Lil wahidil ahadil ali ilahana mutawassilina biman ilaihi da'ana mukhtarihi wa habibihi wa sofihi zainil wujudi bihil ilahu habana ya rabbana ya rabbana ya rabbana bil mustafaqbalna ajib da'wana antalana ya dhukhrana fi hadhid dunya wa fi ukhrana aslih lanal ahwala wa fir dhanbana wa la tu'akhidh rabbi in akhtana wasluk bina fi nahji tohal mustafa thabbit ala qadamil habibi khutana arina bi fadlin minka tal'ata ahmadin fi bahjati ainu ridha tar'ana warbud bihi fi kulli halin hablana wa hibala man wadda wa man walana wal muhsinina wa man ajaba nida'ana wa dhawil huquqi wa taliban awsana wal hadirina wa sa'yan fi jam'ina nahnu baina yadayka anta tarana wa laqad rajawnaka fa haqiq su'lana wasma' bi fadlika ya sami' du'ana wansur bina sunata taha fi biqa'il ardi waqma' kullaman adana wa anzur ilaina wasqina ka'sanal hana washfi wa'afi ajilan maradana waqdi lanal hajati wa ahsin khatmana indal mamati wa aslihan uqbana ya rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi ya rajwana ya rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi ya rajwana ya rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi ya rajwana bil mustafa salli alaihi wa ali ma harakat rihus saba aghsana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ya muhawwilal ahwal hawil ahwalana ila ahsanil hal ya qadim ya muawwal ya muta'al rabbana wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah.